Di sebuah kota kecil yang ramai oleh geliat usaha rumahan, hiduplah seorang pemuda bernama Rio, sosok sederhana yang selalu bekerja keras tanpa banyak bicara. Selama 3 tahun ia bekerja di sebuah toko elektronik milik seorang pria parubaya bernama Dirin, seorang bos yang dikenal tegas, ambisius, namun menyimpan sifat licik yang tak banyak diketahui karyawannya. Pada awalnya hubungan Rio dan Dirin baik-baik saja. Rio adalah karyawan yang rajin dan cepat belajar, membuat toko itu semakin ramai. Banyak pelanggan yang justru merasa nyaman dilayani oleh Rio dibandingkan Dirin sendiri. Namun rupanya, sikap ramah Rio itu lama-kelamaan membuat sang bos merasa tersaingi. Setiap pujian yang datang dari pelanggan untuk Rio terasa seperti duri bagi Dirin. Hingga suatu hari, setelah berpikir panjang dan menimbang berbagai hal, Rio memutuskan untuk mengundurkan diri. "Maaf, Pak, saya ingin mencoba usaha sendiri," ucap Rio sopan pada pagi yang cerah itu. Dirin menatapnya tanpa berkedip. "Usaha sendiri? Kamu pikir gampang? Kamu belajar dari saya lalu mau buka usaha saingan?" Nada suaranya meninggi. "Bukan saingan, Pak," balas Rio tenang. "Saya hanya ingin mandiri. Terima kasih atas ilmu yang saya dapat selama ini." Meski mencoba tersenyum, hati Dirin mendidih. Ia merasa dikhianati. Baginya, keputusan Rio adalah tindakan tak tahu diri. Namun Rio tetap pergi dengan sopan, memulai langkah baru dengan membuka bengkel servis alat elektronik kecil di pinggir jalan. Awalnya sederhana, meja kayu, obeng, solder, dan papan-papan kecil bertuliskan servis elektronik cepat dan terjangkau. Tidak ada yang menyangka bahwa usaha kecil itu akan berkembang pesat. Pelayanan Rio yang ramah dan pekerjaan yang rapi membuat pelanggan berlomba-lomba datang. Banyak yang memuji kejujuran Rio dalam bekerja. Semakin hari, semakin ramai. Hingga akhirnya Rio mulai mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantunya. Dari kejauhan, Dirin memperhatikan perkembangan itu dengan mata dipenuhi api kecemburuan. Toko miliknya mulai sepi, beberapa pelanggan tetapnya pindah ke bengkel Rio. Ia merasa dipermalukan oleh mantan anak buahnya sendiri. "Kurang ajar. Dia pikir bisa mengalahkan aku," gumam Dirin sambil mengepalkan tangan. Setiap hari ia semakin muram. Toko yang dulu ramai kini hanya dikunjungi segelintir orang. Pendapatannya menurun, wajahnya semakin gelap, tidur tak nyenyak. Pikirannya hanya dipenuhi rasa iri dan amarah pada Rio. Ia meyakini bahwa keberhasilan mantan karyawannya itu adalah penghinaan terbesar baginya. Hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika hujan gerimis membasahi jalanan, Dirin duduk sendirian di ruang tamunya. Di meja ada segelas kopi yang tak disentuh, dan pikirannya melayang ke berbagai tempat gelap. Kalau cara biasa tidak bisa, mungkin ada cara lain. Ia teringat cerita lama tentang santet Banyuwangi yang terkenal sadis dan mematikan. Di masa mudanya, ia pernah mendengar bahwa di sebuah desa terpencil, masih ada seorang dukun tua yang menerima pesanan santet untuk menyingkirkan seseorang tanpa bukti. Rasa dendam yang telah menumpuk membuat Dirin mengambil keputusan nekat. Ia ingin Rio hilang dari hidupnya, hilang dari persaingan, hilang dari dunia ini kalau perlu. Beberapa hari kemudian, Dirin melakukan perjalanan diam-diam ke Banyuwangi. Ia menyusuri jalan pedesaan yang gelap hingga menemukan sebuah rumah tua yang hampir roboh. Di depan rumah itu tergantung beberapa jimat dan kain hitam yang berayun pelan diterpa angin. Seorang lelaki tua berwajah pucat menyambutnya dari balik pintu. Senyumnya tipis dan menyeramkan. "Kau datang untuk menyingkirkan seseorang?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. Dirin menelan ludah. "Ya, namanya Rio." "Anak muda?" tanya sang dukun. "Benar." Dukun itu tertawa pelan, seperti menikmati penderitaan yang bahkan belum terjadi. Ia mengambil kotak kayu kecil berisi jarum, rambut, dan kain kafan. "Santet yang kau minta tidak bisa ditarik kembali, dan jika aku lakukan, hidup orang itu akan hancur perlahan. Kau siap menanggung akibatnya?" Tanpa ragu, Dirin mengangguk. "Lakukan." Ritual pun dilakukan pada malam itu juga. Nyala lilin hitam menari-nari di ruangan gelap. Bunyi mantra kuno menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah ritual, angin berhembus kencang seolah ada sesuatu yang tak terlihat ikut hadir. Sejak malam itu, hidup Rio berubah drastis. Tubuhnya mendadak lemas, sering muntah darah, dan merasa seperti ditusuk-tusuk jarum di seluruh tubuh. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Ia sering jatuh pingsan di tempat usaha, membuat para karyawan
dan pelanggan panik. Tak berhenti di situ, tempat usahanya mulai mengalami banyak kejadian aneh. Barang-barang jatuh sendiri, lampu sering padam, hingga suara-suara ganjil terdengar setiap malam. Usahanya yang tadinya maju kini perlahan anjlok. Pelanggan takut datang, isu mistis mulai tersebar di sekitar bengkel. Rio hanya bisa merintih, semakin kurus, dan wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan roh. Dalam 2 bulan, keadaannya memburuk. Pada suatu dini hari, Rio akhirnya meregang nyawa di rumahnya. Dengan tubuh dingin dan mata terbuka menatap langit-langit seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Berita itu menyebar cepat, masyarakat berduka, namun tak seorang pun mengetahui bahwa ada dendam gelap yang menjadi penyebabnya. Sementara itu, Dirin kembali ke tokonya dengan hati dingin. Ia merasa kemenangannya sudah dekat, namun ia tidak tahu bahwa setiap langkah kelam selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu suatu hari akan menagih balasannya. Sejak kabar kematian Rio menyebar, suasana di kota kecil itu berubah muram. Banyak orang yang merasa kehilangan, terutama pelanggan tetapnya yang selama ini mengenal Rio sebagai sosok jujur dan baik hati. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu orang yang merasakan hal berbeda. Dirin. Selama beberapa hari, ia merasa puas. Toko Rio tutup permanen, karyawannya kembali menganggur, dan persaingan pun lenyap. Toko miliknya mulai sedikit demi sedikit kembali dikunjungi pelanggan, walau tidak seramai dulu. Dirin merasa rencana gelapnya berhasil, namun rasa puas itu tidak bertahan lama. Malam demi malam, ada sesuatu yang janggal di rumah Dirin. Bermula dari suara langkah kaki di ruang tamu padahal rumahnya kosong. Lalu suara ketukan di pintu pada tengah malam. Awalnya ia menyangka angin atau kucing liar, tetapi suara itu terlalu jelas, terlalu nyata. Suatu malam, ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara lirih memanggil, "Pak Ak, tolong saya." Dirin terbangun dengan kaget. Suara itu seperti suara Rio, lirih namun jelas, seolah datang dari balik dinding. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya bayangan pikiran. Namun semakin hari suara itu semakin sering terdengar. Tak hanya itu, beberapa kali Dirin merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya saat lewat di sudut tertentu rumah. Dinginnya bukan seperti angin, melainkan dingin tajam yang menembus tulang. Lampu kamar mandi sering berkedip-kedip padahal baru diganti. Pintu lemari terbuka sendiri, sendok di dapur jatuh tanpa sebab. Dirin mulai ketakutan. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Rio berdiri di depan bengkel tuanya, dengan tubuh kurus pucat dan mata hitam kelam. Rio hanya menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa, Pak? Kenapa ingin saya mati?" Dirin terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku hanya bermimpi, hanya mimpi," gumamnya sambil memegang dada. Namun mimpi itu terus kembali setiap malam, membuat tidurnya tidak pernah tenang. Setiap kali terbangun, tubuhnya gemetar dan napasnya memburu. Kehidupan Dirin perlahan berantakan. Ia tidak fokus bekerja, sering salah menghitung harga, mudah marah pada pelanggan, dan mulai mengalami sakit kepala hebat. Badannya kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat. Para tetangga mulai menyadari perubahan itu. "Pak Dirin kok sekarang kelihatan aneh ya?" bisik seorang warga. "Mungkin sakit," balas yang lain. Namun tak ada yang tahu bahwa Dirin sedang dihantui rasa bersalah, dan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rasa penyesalan. Pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, Dirin tidak bisa tidur. Suara hujan membuat pikirannya makin kacau. Ia duduk di ruang tamu sambil menggenggam gelas kopi yang gemetar di tangannya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Duk, duk, duk. Dirin melompat kaget. Siapa malam-malam begini? Ketukan itu semakin keras. Duk, duk, duk. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu. Tangannya bergetar saat meraih gagang pintu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Hanya udara dingin yang langsung menyambar wajahnya. Namun ketika ia hendak menutup pintu, ada sesuatu yang membuatnya membeku. Di tengah jalan, terlihat sosok seperti bayangan gelap berdiri kaku. Bentuknya samar, namun ukurannya mirip manusia. "Rio," lirih Dirin tanpa sadar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Tetapi tatapannya terasa menusuk, meski mata itu tak tampak jelas. Dirin buru-buru menutup pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik napas pendek-pendek.
mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah bayangan pohon atau bayangan lampu. Namun hatinya tahu, itu bukan bayangan. Keesokan harinya, Dirin merasa tidak kuat lagi. Ia memutuskan kembali ke Banyuwangi, ke rumah dukun tua yang pernah membantunya. Ia ingin memastikan bahwa santet yang ia minta tidak menyebabkan hal-hal seperti ini. Dengan langkah tergesa, ia memasuki rumah tua tersebut. Namun saat tiba, rumah itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Pintu dibiarkan terbuka, dan di dalamnya hanya ada debu serta bau anyir yang menyengat. Tidak ada tanda-tanda dukun itu tinggal di sana. "Pak, hei, saya Dirin, keluar!" teriaknya panik. Tidak ada jawaban. Saat ia melangkah ke tengah ruangan, matanya terbelalak. Di pojok ruangan, ada kain hitam terbentang dengan bekas darah kering di atas lantai. Di sampingnya tergeletak patung kayu kecil berbentuk manusia. Dan di tubuh patung itu tertancap puluhan jarum. Jarum-jarum itu berkarat, warna hitamnya pekat. Patung itu masih dipenuhi sisa rambut. Rambut Rio. Melihat itu, Dirin tersengal. Napasnya tercekat, perutnya mual. Ia berbalik berniat keluar sebelum tiba-tiba terdengar suara bisikan lirih tepat di belakangnya. "Kenapa kau lakukan itu pada saya, Pak?" Dirin memutar tubuhnya dengan cepat. Namun ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun. Ia berlari keluar rumah itu tanpa menoleh. Langkahnya kacau, napasnya berat, dan tubuhnya terasa ringan seperti hendak pingsan. Sejak kembali dari Banyuwangi, gangguan yang ia alami semakin parah. Di setiap sudut rumah, ia merasa sedang diawasi. Suara-suara lirih memanggil namanya, bayangan orang lewat di belakangnya, bahkan beberapa benda di rumah bergerak sendiri. Suatu malam, saat ia menatap cermin, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok Rio, tubuhnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya hitam pekat. Sosok itu mendekat perlahan. Dirin menjerit, jatuh tersungkur, dan memecahkan kaca cermin. Ia merangkak menjauh, namun sosok itu hilang begitu saja. "Maafkan aku tidak bermaksud, aku hanya..." Dirin menangis sambil menutup wajahnya, namun tak ada jawaban. Di luar rumah, angin malam berhembus kuat seolah membawa suara-suara dari dunia lain. Suara yang sama, lirih namun jelas. "Aku belum selesai, Pak." Dan sejak saat itu, Dirin tahu bahwa apa yang dikerjakannya bukan hanya membunuh masa depan Rio, melainkan membuka pintu gelap yang kini perlahan menarik dirinya masuk. Sejak malam ketika sosok Rio muncul di cermin, hidup Dirin tak lagi sama. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan bahkan tidak bisa duduk tenang tanpa merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap langkah terasa berat, setiap bunyi kecil terdengar seperti ancaman. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan mata cekungnya seolah tidak pernah menutup sedetik pun. Rumah yang dulu terasa nyaman kini seperti penjara gelap penuh bayangan. Dirin mulai jarang membuka toko, membuat para pelanggan bertanya-tanya. Beberapa karyawan yang dulu sempat ia pekerjakan kembali memilih pergi karena melihat perubahan aneh dalam diri sang bos. "Pak Dirin suka ngomong sendiri," kata seorang tetangga. "Katanya malam-malam suka teriak," sahut yang lain. Rumor itu menyebar pelan, namun pasti. Banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal jelas, Dirin sedang dihantui sesuatu yang tak kasat mata. Pada suatu malam yang sepi, Dirin duduk sendirian di ruang tengah. Lampu berpendar lemah, angin malam masuk melalui celah kecil jendela, dan suara ketukan jarum jam terdengar jelas. Tik, 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 setiap detiknya terasa menambah rasa gelisah di hatinya. Tiba-tiba lampu berkedip, sekali, dua kali, lalu mati. Total, gelap menyelimuti seluruh ruangan. Dirin berdiri gemetar. Sial, mati lampu lagi. Saat ia meraba-raba dinding untuk mencari saklar, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Langkah itu pelan, berirama, dan sangat dekat. Tap, tap, tap. "Siapa di sana?" tanya Dirin ketakutan. "Jangan main-main." Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang terus mendekat, seolah berjalan perlahan di lantai kayu. Tap, 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 hingga akhirnya berhenti tepat di belakang Dirin. Bersamaan dengan itu, lampu menyala kembali. Dirin menoleh cepat namun tidak ada siapapun. Hanya ruangan kosong. Tapi ketika ia mengalihkan pandangannya ke lantai, jantungnya hampir berhenti. Ada jejak kaki basah yang tidak mungkin berasal dari dirinya. Jejak itu kecil, seperti milik seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. "Rio," bisiknya lirih,
Suaranya serak ketakutan. Ia mundur perlahan, namun jejak kaki itu semakin banyak. Seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di seluruh ruangan dalam keadaan tubuh basah, mungkin dengan darah atau air yang tidak dikenali. Pada saat itu, suara lirih kembali terdengar. "Pak, saya kedinginan." Dirin menutup telinganya. "Berhenti, berhenti, jangan ganggu saya lagi." Namun suara itu justru semakin jelas. "Saya sakit, Pak. Kenapa Bapak lakukan ini pada saya?" Hati Dirin terasa diguncang. Ia berteriak sekuat tenaga hingga suaranya serak, lalu berlari keluar rumah tanpa sempat mematikan lampu. Ia tidak peduli lagi soal harga diri atau gengsi. Ia hanya ingin lepas dari teror ini. Dirin pergi ke musola kecil di ujung jalan, kemudian duduk di sudut ruangan. Sambil menutupi wajahnya, seorang ustaz tua yang sedang merapikan kitab melihat Dirin dalam kondisi kacau. "Pak Dirin, kenapa malam-malam begini datang? Wajah Anda pucat sekali." Dirin terisak. Saya diganggu, Ustaz. Saya merasa ada yang mengincar saya." "Gangguan seperti apa?" tanya Ustaz itu tenang. Dirin ragu. Ia tahu ia tidak bisa menceritakan semuanya. Jika orang-orang tahu bahwa ia membunuh Rio dengan cara santet, ia bisa saja diserahkan ke polisi atau diusir warga. Namun rasa takut membuatnya jujur separuh. "Saya dengar suara-suara, lihat bayangan. Saya merasa ada roh yang mengikuti saya." Ustaz itu mengangguk pelan. "Roh orang yang meninggal tidak akan kembali begitu saja, Pak. Tapi jin bisa meniru bentuk manusia untuk menakut-nakuti." "Bukan jin, Ustaz," jerit Dirin. Ini Rio. Saya tahu itu dia, Ustaz." Itu tertegun. "Kenapa bisa begitu yakin?" Dirin tercekat. Ia tidak bisa mengatakan kebenaran, namun rasa takut mendesaknya. Saya ada salah sama dia." Ustaz itu terdiam sejenak. Dosa besar yang belum ditebus memang bisa mengganggu pikiran, membuat kita dihantui rasa bersalah. "Tidak, Ustaz, ini bukan sekadar rasa bersalah. Dia muncul di rumah saya. Dia bicara, dia mengikuti saya." Ustaz itu mendekat, menatap mata Dirin yang hampir tak bernyawa. "Akan saya bantu. Tapi Anda harus jujur pada diri sendiri. Apa yang Anda lakukan pada Rio?" Dirin masih bungkam. Sebelum Ustaz itu sempat bicara lagi, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar musola, seperti ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Mereka berdua terkejut. Beberapa detik kemudian, angin dingin masuk melalui jendela kecil musola. Tidak seperti angin biasa, ini lebih tajam, lebih menusuk, seperti udara kamar mayat. Dirin langsung pucat. Dia datang," bisiknya ketakutan. Ustaz tersebut membaca ayat-ayat perlindungan. Namun ketika ia menatap ke arah pintu musola, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Hanya bayangan hitam, namun bentuknya mirip manusia. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap ke dalam. Dirin histeris. "Itu dia, Ustaz. Itu Rio." Ustaz mencoba mendekati pintu, namun bayangan itu menghilang secara perlahan seperti asap tertiup angin. "Kita harus pulang dulu," kata Ustaz itu. "Besok pagi saya akan datang ke rumah Anda untuk mengaji ruangan dan memberi perlindungan." Namun Dirin menggeleng dengan keras. "Saya tidak mau pulang. Saya tidak bisa pulang. Dia ada di sana." "Kalau begitu menginaplah di musola ini," jawab Ustaz itu tenang. Dirin akhirnya tidur di pojok musola. Meski lebih tepatnya, ia hanya memejamkan mata sambil gemetar. Pagi harinya, Ustaz menepati janji. Mereka berdua kembali ke rumah Dirin. Begitu pintu dibuka, bau amis langsung menyergap, seperti bau air menggenang yang bercampur dengan darah. Namun yang paling menakutkan adalah jejak kaki basah yang masih ada di lantai. Tidak hilang sama sekali. Dirin bergetar hebat. "Ustaz, lihat itu." Ustaz mulai membaca ayat-ayat. Suara bacaan itu keras, namun tiba-tiba angin berhembus dari dalam rumah. Angin dingin yang bukan berasal dari cuaca. Jejak kaki itu mulai bergerak pelan, seolah ada yang melangkah, walau tak terlihat. Dirin menjerit dan berlari keluar rumah. Ustaz mengejarnya, namun ia tak bisa menghentikan Dirin yang sedang ketakutan luar biasa. Dirin terus berlari tanpa arah, hingga akhirnya ia terjatuh di pinggir jalan, kehabisan napas. Saya tidak kuat lagi," katanya lirih, air matanya jatuh. "Saya membunuh Rio. Saya yang membunuhnya." Ustaz tercengang. "Apa yang Anda lakukan, Pak Dirin?" Dirin menangis keras. Saya pakai santet. Rio tewas karena saya." Setelah pengakuan itu keluar,
angin berhenti, dunia terasa hening. Namun ketakutan Dirin tidak berakhir sedikit pun, karena meski ia sudah mengaku, sosok Rio ternyata belum selesai menagih balasan. Sejak pengakuan Dirin pada Ustaz, keadaan bukannya membaik justru semakin kacau. Tubuhnya makin kurus, rambutnya rontok, dan kulitnya tampak seperti orang yang sakit keras. Ustaz yang mendengarkan pengakuannya hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu dosa sebesar itu tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tidak boleh disentuh, ujar Ustaz itu pelan. Santet adalah jalan kegelapan. Baik dukun maupun pemesannya sama-sama terikat dengan apa yang mereka perbuat. Dirin menunduk. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ustaz menghela napas. Pertama-tama, kau harus benar-benar bertaubat. Kembalikan hak-hak keluarga almarhum Rio. Akui kesalahanmu, dan hentikan semua hubungan dengan praktik ilmu hitam itu. Namun Dirin menggeleng lemah. Saya takut. Kalau saya akui, saya bisa dipenjara. Saya bisa dibenci seluruh kota. Ustaz menatapnya tajam. Lebih baik dihukum manusia daripada dikejar makhluk tak kasat mata. Kata-kata itu menusuk jantung Dirin. Tapi ia tidak menjawab. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan bagi Dirin. Ia mencoba tinggal sementara di rumah saudaranya di kota lain, berharap teror itu hilang jika ia menjauh dari rumah. Namun kenyataan berkata lain. Pada malam pertama di rumah saudaranya, ketika semua orang sudah tertidur, Dirin terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk jendela kamar. Tok, tok, tok. Ia membuka mata dengan cepat. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dirin mendekat perlahan. Tangannya gemetar. Saat ia mengintip melalui tirai tipis, darahnya membeku. Di balik jendela, ada wajah Rio. Namun bukan Rio seperti dulu. Wajah itu pucat, bibirnya membiru, dan satu matanya tampak cekung seperti lubang hitam. Wajah itu datar, tetapi matanya menatap langsung ke arah Dirin. Tubuh Dirin lemas. Ia terjatuh ke lantai, mencoba menjerit namun suaranya tidak keluar. Saat ia merangkak ke belakang, suara itu terdengar jelas. Pak, saya masih sakit. Kenapa Bapak lari? Dirin menutup telinga, menangis seperti anak kecil. Namun suara itu tidak berhenti. Kenapa, Pak? Tolong saya. Tirai jendela bergerak sendiri, seolah ada yang mengelus kain itu dari luar. Dirin akhirnya menjerit sangat keras hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Saudaranya berlari masuk, mencoba menenangkan Dirin yang ketakutan setengah mati. Sejak kejadian itu, saudaranya meminta Dirin pergi. Mereka takut rumahnya ikut diganggu. Dirin kembali ke kotanya dengan perasaan semakin terpojok. Ia pergi ke Ustaz lagi, memohon bantuan. Ustaz, tolong saya tidak kuat lagi. Ustaz memandang wajah Dirin yang seperti mayat berjalan. Saya sudah bilang, jalan keluarnya bukan sekadar ruqyah. Kau harus meminta maaf kepada keluarga Rio. Kau harus mengakui semuanya. Tidak, teriak Dirin sambil mundur. Saya tidak bisa, saya tidak mau dipenjara. Kalau begitu, kau akan terus dihantui, ujar Ustaz itu tegas. Arwah orang yang mati secara tidak wajar tidak akan diam sebelum keadilan ditegakkan. Dirin memejamkan mata, air matanya jatuh. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya ingin usahanya berhenti. Saya hanya iri. Iri adalah pintu pertama menuju kehancuran, kata Ustaz itu. Dan kau sudah melangkah terlalu jauh. Dirin menggigit bibirnya. Ia tahu Ustaz itu benar. Namun ketakutannya lebih besar dari keberaniannya untuk mengakui dosa. Di hari berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Ketika Dirin membuka toko, barang-barang jatuh sendiri. Kotak alat servis menabrak lantai tanpa sebab. Beberapa pelanggan yang datang langsung kabur setelah melihat cermin toko berembun seolah ada seseorang yang menghembuskan napas dari belakang mereka. Namun teror paling mengerikan terjadi pada malam ketiga setelah ia kembali ke rumahnya. Saat tengah malam, Dirin terbangun karena mendengar suara dari dapur. Krek, krek, krek. Seperti ada seseorang menggesek lantai dengan kuku. Dirin berjalan perlahan ke dapur, membawa senter kecil. Ruangan gelap, sunyi, hanya suara gesekan itu yang terdengar. Ketika senter menerangi lantai, Dirin menjerit histeris. Di lantai dapur, ada bekas goresan seperti tangan yang diseret, panjang, dalam, dan bergerak. Terus bergerak ke arahnya. Goresan itu berhenti tepat di depan kaki Dirin. Lalu suara Rio terdengar di telinganya.
sangat dekat. Kenapa, Pak? Dirin terjatuh, memukul lantai, menangis sejadi-jadinya. Maafkan saya, Rio, saya salah, saya iri, saya bodoh, saya menyesal. Tetapi suara itu hanya tertawa pelan, tawa kecil yang mengerikan. Keesokan paginya, warga menemukan Dirin duduk di depan rumahnya tanpa baju. Tubuhnya penuh goresan, dan wajahnya pucat seperti kapur. Ia meracau, tidak jelas tentang Rio dan tentang kematian. Akhirnya beberapa warga melaporkan ke polisi dan tenaga medis. Dirin dibawa dengan paksa ke rumah sakit jiwa terdekat untuk evaluasi. Dokter berkata ia mengalami trauma berat dan gangguan psikis akut. Namun meski tubuhnya ada di rumah sakit, teror itu tidak berhenti. Di malam pertamanya di ruang perawatan, Dirin dibangunkan oleh suara seseorang berbisik di bawah ranjang. Pak, saya di sini. Dirin berteriak, memukul dinding, membuat para perawat panik. Namun bagi Dirin, suara itu lebih nyata daripada apapun. Pagi harinya, seorang perawat masuk untuk mengantar makanan. Namun ia terhenti ketika melihat sesuatu yang aneh pada dinding kamar. Ada tulisan merah, seperti bekas jari yang dicelupkan darah. Perawat itu ketakutan dan memanggil dokter. Sementara itu, Dirin hanya duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, dan menatap kosong. Dia belum selesai, bisiknya lirih. Rio belum selesai. Ia tidak tahu bahwa apa yang menantinya di hari-hari berikutnya jauh lebih gelap daripada semua teror yang telah ia alami. Sejak dibawa ke rumah sakit jiwa, kondisi mental Dirin tidak menunjukkan tanda perbaikan. Alih-alih pulih, ia tampak semakin tenggelam dalam ketakutan. Setiap malam ia berteriak, menangis, atau meracau tentang Rio yang mengejarnya kemanapun ia pergi. Dokter sempat mengira itu halusinasi berat akibat stres dan rasa bersalah yang menumpuk. Namun banyak kejadian aneh mulai membuat pihak rumah sakit ikut gelisah. Lampu kamar tempat Dirin dirawat sering berkedip tanpa sebab. Suhu ruangan mendadak turun drastis pada jam-jam tertentu. Bahkan beberapa perawat mengaku mendengar suara seseorang berjalan di lorong pada tengah malam, padahal semua pasien sudah dikunci di kamar masing-masing. Salah satu perawat berkata, seolah ada seseorang yang mondar-mandir mencari kamar tertentu. Dan kamar itu selalu kamar Dirin. Pada malam kelima, teror mencapai puncaknya. Sekitar pukul 2 dini hari, Dirin terbangun dari tidur gelisahnya. Hawa ruangan seperti berubah, sangat dingin. Napasnya terlihat seperti asap putih. Ia menggigil, menarik selimut. Namun dinginnya terasa masuk jauh ke tulang. Kakau di sini, gumamnya lirih. Tak ada jawaban, tapi lampu kamar mulai berkedip pelan. 1, 2, 3 kali, lalu mati. Ruangan gelap total. Dirin panik. Jangan lakukan ini. Tiba-tiba terdengar suara seret yang sangat pelan. Seret, seret, seret. Seperti sesuatu yang merangkak di lantai. Napas Dirin makin cepat. Ia memeluk lututnya dan merapat ke dinding. Jantungnya seperti hendak meledak. Tolong, jangan mendekat. Seret, seret. Suara itu semakin dekat. Tepat di samping ranjangnya. Dirin ingin berteriak memanggil perawat. Namun tenggorokannya seperti terkunci. Tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba sesuatu memegang kakinya. Dingin, sangat dingin. Seperti tangan yang dicelupkan ke air es. Dirin menjerit sekeras-kerasnya. Lampu menyala mendadak. Namun kamar itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada apapun. Hanya satu hal yang membuat darah perawat yang masuk kemudian menjadi dingin bekas. Tangan basah di kaki Dirin. Bekas itu kecil, seolah tangan seorang anak muda. Tepat seperti tangan Rio. Keesokan paginya, dokter datang untuk memeriksa kondisi Dirin. Namun ketika mereka membuka pintu kamar, Dirin sedang duduk menatap dinding dengan mata kosong. Ia tidak bereaksi saat pintu dibuka, tidak berkedip, tidak bergerak. Pak Dirin, panggil dokter pelan. Tidak ada respons. Dokter mendekat, mencoba memegang bahunya. Baru ketika sentuhan itu terjadi, Dirin tersentak, seolah baru sadar akan dunia. Di sekelilingnya, dia datang lagi. Gumamnya, dia ada di sini. Dok, dia tidak mau pergi. Dokter berusaha menenangkannya. Anda aman di sini. Tidak ada yang bisa masuk. Dirin tertawa pelan, tawa yang terdengar putus asa. Tidak ada yang bisa mencegah dia masuk. Dia bukan manusia. Dokter terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Tak ada obat yang bisa mengatasi rasa takut sebesar itu. Sementara itu,
Di luar sana, keluarga Rio mulai merasakan hal yang tidak biasa. Ibu Rio sering bermimpi tentang putranya yang menangis dan meminta tolong. Ayahnya beberapa kali melihat bayangan seperti orang berdiri di sudut rumah, meski ketika didekati bayangan itu hilang. Pada suatu malam, ibunya bermimpi Rio datang dengan tubuh kurus dan wajah pucat. "Ma, tolong saya." "Kenapa?" "Nak, ada yang membuat saya sakit, sangat sakit." Ibunya terbangun dengan air mata membanjiri wajah. Ia langsung teringat firasat aneh yang ia rasakan sejak kematian Rio. Kematian itu terlalu mendadak, terlalu misterius, dan kini ia yakin ada yang disembunyikan seseorang. Kecurigaan itu menjalar, namun ia belum tahu arah yang tepat. Hari berikutnya, kondisi Dirin semakin memburuk. Ia tidak mau makan, tidak mau bicara, hanya duduk sambil melihat ke sudut ruangan. Kadang ia menangis tanpa suara, kadang ia tersenyum sendiri, kadang ia berbicara seolah ada seseorang yang berdiri tepat di depannya. Perawat sering mendengarnya berkata, "Jangan tatap saya seperti itu. Saya sudah minta maaf. Tolong, jangan bawa saya." Dan yang paling membuat merinding, "Saya ikut, asal jangan sakiti saya lagi." Perawat yang mendengar percakapan itu berlari keluar dengan tubuh gemetar. Malam ketujuh menjadi malam paling kelam dalam hidup Dirin. Seperti biasa, lampu kamar berkedip saat tengah malam. Suhu turun drastis, tapi kali ini berbeda. Lampu padam, lebih lama, dan suara yang datang lebih jelas daripada sebelumnya. Dirin terbangun dari tidurnya. Ia merasakan seseorang duduk di ujung ranjang. "Paak," suara itu lirih, tetapi jelas, sangat jelas. Dirin memejamkan mata, berdoa, menangis. Tubuhnya gemetar hebat. "Pak, ini sakit, semua sakit. Yang Bapak lakukan membuat saya mati. Maafkan saya salah, saya salah." Dirin memohon, namun suara itu kembali, kini lebih marah. "Bapak harus ikut saya." Dirin membuka mata. Dalam gelap, ia melihat sosok berdiri di depan ranjangnya. Sosok Rio, namun kali ini, tubuhnya penuh luka. Lehernya memar seperti dicekik. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan dadanya seperti tertembus sesuatu. Arwah kemarahan itu menatap Dirin tanpa berkedip. "Ayo, ikut saya." Arwah itu mengulurkan tangan. Dirin merasakan dadanya sesak. Nafasnya terhenti, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak namun suaranya hilang. Pandangannya gelap perlahan. Di luar kamar, alarm detak jantung berbunyi keras. Perawat dan dokter berlari masuk, mencoba melakukan pertolongan. Namun Dirin sudah tidak bergerak, tidak bernapas, tidak ada denyut jantung. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia lain. Di sudut kamar, ada bekas jejak kaki basah mengarah ke jendela. Jejak yang bukan milik siapapun di rumah sakit. Berita kematian Dirin menyebar cepat. Orang-orang terkejut, namun banyak pula yang menganggap itu akibat tekanan batin dan stres. Namun bagi mereka yang mengetahui rumor kelam tentang santet, mereka tahu ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematiannya. Sementara itu, keluarga Rio merasakan rumah mereka tiba-tiba tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada bayangan, tidak ada suara lirih, seolah ada beban yang terangkat. Arwah Rio akhirnya mendapatkan apa yang dituntutnya. Keadilan telah ditegakkan, meski dengan cara yang tak terlihat oleh hukum manusia. Kematian Dirin membuat kota itu kembali tenang. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Orang-orang kembali bekerja, toko-toko buka seperti biasa, dan berita tentang mantan bos yang meninggal misterius perlahan tenggelam di antara obrolan sehari-hari. Namun bagi keluarga Rio, perubahan itu terasa lebih dalam. Untuk pertama kalinya sejak Rio meninggal, rumah mereka terasa damai. Tidak ada lagi suara langkah di koridor, tidak ada lagi bayangan melintas di sudut mata, dan tidak ada lagi mimpi buruk yang mengganggu malam mereka. Meski demikian, ada perasaan lain yang muncul, perasaan bahwa Rio belum benar-benar meninggalkan mereka, meski arwahnya sudah tidak menuntut balas. Ibu Rio masih sering duduk di kamar anaknya yang kini kosong. Di sana masih tersimpan pakaian Rio, alat kerja kecil, dan foto ketika ia pertama kali membuka bengkelnya. Ia mengusap bingkai foto itu sambil berbisik, "Kamu sudah tenang sekarang, Nak." Ayah Rio pun sering duduk diam di teras rumah pada malam hari, memandangi bintang-bintang. Kadang ia merasa ada angin lembut lewat, seolah seseorang berjalan melewatinya. "Mungkin Rio hanya mampir," gumamnya perlahan.
Mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh di kota itu, sesuatu yang berasal dari benih kegelapan yang dulu disebarkan oleh Dirin. Seminggu setelah kematian Dirin, sebuah kejadian aneh menimpa rumah sakit tempat ia dirawat. Beberapa perawat mengaku mendengar suara bangunan berderit, seperti ada seseorang berjalan-jalan di lorong lantai 2 saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Sementara seluruh pasien di lantai itu sedang tidur. Salah seorang perawat, Siska, tidak pernah lupa kejadian malam itu. Ia sedang mengecek panel obat di ruang perawat ketika tiba-tiba lampu lorong berkedip mirip seperti yang dialami kamar Dirin. Siska menggigil. Ia ingat rumor tentang Dirin bercerita didatangi arwah. Saat lampu berkedip untuk ketiga kalinya, Siska mendengar suara langkah pelan, teratur, berjalan mendekat. Tap, tap, tap. Siska menahan napas. Siapa itu? Jaga malam? Tidak ada jawaban. Ketika langkah itu sudah dekat, Siska memberanikan diri mengintip ke lorong. Tidak ada orang, namun langkah itu terus terdengar. Seakan datang dari udara, bukan dari lantai. Hingga tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar tempat Dirin terakhir dirawat. Siska melihat pintu itu terbuka sedikit, padahal sudah dikunci setelah kejadian kematian Dirin. Dan di balik pintu yang terbuka itu, dalam kegelapan kamar, Siska melihat bayangan seperti sosok berdiri tegak. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri. Siska langsung berlari meninggalkan lorong itu tanpa menoleh. Sejak malam itu, tidak ada perawat yang mau bertugas sendirian di lantai 2. Sementara itu, di kota yang sama, sesuatu lain terjadi di lokasi bekas bengkel Rio. Setelah kematian Rio, bangunan itu dibiarkan kosong. 2 karyawannya pergi bekerja di tempat lain, dan tidak ada yang berani membeli atau menyewa tempat itu. Alasannya sederhana. Seminggu setelah Rio meninggal, beberapa warga yang kebetulan lewat pada malam hari mengaku melihat cahaya samar keluar dari jendela bengkel itu, padahal listrik sudah diputus. Ada juga yang mendengar suara obeng jatuh, seret, duk, atau suara seseorang merintih sangat pelan. Rasanya seperti ada yang masih bekerja di dalam, atau ada yang sedang menderita. Salah satu warga yang lewat pada pukul 1 malam mengatakan ia melihat bayangan seseorang sedang duduk membungkuk di balik kaca. Ketika ia menatap lebih lama, bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Warga itu langsung lari terbirit-birit. Sejak itu, orang-orang hanya melewati jalan itu pada siang hari. Pada malam hari, mereka memilih mengambil jalan memutar. Rumor berkembang cepat. Arwah Rio belum pergi dari bengkelnya. Arwah itu masih mencari sesuatu, atau mungkin masih tidak percaya bahwa ia sudah tiada. Namun bagi mereka yang peka, itu bukan Rio. Itu adalah sisa energi gelap akibat kematian tak wajar yang ia alami. Energi itu tidak lenyap begitu saja. Di sisi lain kota, seorang dukun muda bernama Sarwo merasakan gangguan pada malam tertentu. Ia sedang melakukan meditasi ketika tiba-tiba ruangan menjadi dingin. Api lilin bergoyang keras meski tidak ada angin. Ini energi santet yang belum bersih, gumamnya. Ia merasakan aura gelap, aura yang sama dengan ritual Banyuwangi. Sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang terputus di tengah jalan. Barang siapa memesan santet berat akan terikat 2 kali. Apalagi jika orang yang dikirimkan santet itu meninggal dengan rasa sakit luar biasa. Jiwa korban akan menuntut, bukan hanya kepada pelaku, tetapi kepada semua rantai energi yang terlibat. Malam itu, dukun muda itu merasakan sesuatu berjalan di luar rumahnya, langkah lemah, seperti tubuh yang diseret. Dan ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat samar-samar dalam kabut sosok seseorang, kurusan, leher memar, matanya hitam. Sarwo mundur dengan jantung berdebar keras. Arwah tersesat. Sosok itu menatapnya sesaat, lalu menghilang seperti asap. Di rumah keluarga Rio, meski keadaan telah tenang, Ibu Rio mulai merasakan perubahan kecil yang tidak ia mengerti. Ia sering menemukan pintu kamar Rio terbuka, meski ia yakin sudah menutupnya. Kadang angin lembut menerpa wajahnya ketika ia lewat depan kamar. Kadang ia merasa ada yang mengikutinya. Dari belakang senyap, tidak mengganggu, hanya mengikuti. Malam itu, saat ia menyusun pakaian Rio yang belum dibereskan, ia menemukan sesuatu di meja kecil kamar. Sebuah obeng kecil milik Rio, namun obeng itu basah, seperti baru dipakai. Hah, kenapa bisa basah? Ia bergumam. Tentu saja ia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang kembali ke bengkelnya setiap malam, mencoba memperbaiki sesuatu, atau mungkin menyelesaikan sesuatu.
Sesuatu yang belum selesai ketika Rio meninggal. Malam itu, Ibu Rio bermimpi. Ia melihat Rio berdiri di ambang pintu kamar, tersenyum kecil seperti dulu. Namun tubuhnya sudah tidak pucat dan matanya tidak lagi hitam seperti ketika ia muncul dalam mimpi buruk sebelumnya. "Nak, kamu sudah tenang?" tanya ibunya pelan. Rio tersenyum, namun ketika ia hendak menjawab, suara lain muncul di belakangnya. Suara yang berat, serak, dan berbeda dari suara Rio. Belum, Rio menoleh. Di belakangnya ada bayangan hitam besar. Tidak berbentuk jelas, tapi berdenyut seperti makhluk hidup. Makhluk itu mendekat, menyentuh bahu Rio. Masih ada yang belum selesai. Ibu Rio terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pada jarum jam, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Jam yang sama ketika teror Rio dimulai. Jam yang sama ketika Dirin meninggal. Ibu Rio memeluk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa meski balas dendam telah selesai, arwah Rio belum sepenuhnya bebas. Masih ada sesuatu atau seseorang yang menunggu giliran. Sejak mimpi aneh yang dialami Ibu Rio, kegelisahan kembali menyelimuti rumah itu. Padahal mereka sudah merasa semuanya berakhir ketika Dirin, orang yang menyantet Rio, meninggal secara tragis. Namun ternyata, kematian bukanlah akhir dari kegelapan yang dilepaskan. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih kuat yang masih tertinggal. Sesuatu yang menjadi akar dari santet itu sendiri. Dan sesuatu itu sekarang mengincar siapa saja yang pernah bersentuhan dengan energi tersebut. Beberapa hari setelah mimpi itu, ayah Rio mulai mengalami kejadian aneh. Awalnya kecil dan bisa dianggap kebetulan. Seperti ketika ia melihat bayangan seseorang lewat di dapur, padahal semua pintu tertutup, atau mendengar suara kursi digeser di ruang tamu, padahal tidak ada siapa-siapa. Namun kejadian yang membuatnya benar-benar bingung terjadi pada malam ketiga. Ia sedang duduk di teras rumah, menatap langit seperti biasa. Angin malam bertiup pelan, tenang, hening. Namun entah kenapa, ayah Rio merasa seolah ada yang mengamatinya dari kejauhan. Ia menoleh ke arah gang kecil di depan rumah. Kosong, gelap, tidak ada orang lewat. Namun tiba-tiba, dari arah gang itu muncul suara langkah, pelan, berat, bertatih. Ayah Rio memperhatikan lebih dekat. Ada sosok samar berjalan mendekat dari ujung gang. Tubuhnya kurus, jalannya tidak seimbang, seperti seseorang yang terluka parah. Ketika sosok itu semakin dekat, ayah Rio menyipitkan mata. Sosok itu berhenti di bawah lampu jalan, dan wajahnya terlihat. Wajah yang ia kenal. Wajah seseorang yang seharusnya sudah mati. Dirin, tubuhnya penuh luka lebam, lehernya hitam kebiruan, dan matanya kosong seperti cekungan gelap yang tak berujung. Ayah Rio langsung berdiri dengan napas berat. "Kamu, bukannya?" Sudah sosok itu tidak berbicara, hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah Rio, seolah memperingatkan sesuatu. "Pergi, kamu bukan manusia lagi," teriak ayah Rio dengan gemetar. Namun dalam sekejap, sosok itu hilang seperti asap ditiup angin. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya keheningan mencekam yang tersisa. Ayah Rio berlari masuk ke rumah, menutup pintu sambil memegangi dadanya. Ia tidak bisa memungkiri apa yang baru ia lihat. Arwah Dirin belum selesai, dan ia tidak datang untuk balas dendam. Ia datang sebagai peringatan. Di tempat lain, dukun muda bernama Sarwo sibuk menyiapkan sesajen di rumahnya. Setelah penglihatannya terhadap sosok arwah yang datang ke rumahnya, ia merasa energi gelap itu mulai merambat ke seluruh kota. Ada yang memutus ritual secara paksa, gumamnya. Dalam dunia ilmu hitam, setiap ritual santet berat biasanya dikendalikan oleh satu kekuatan utama. Jika pelaku mati sebelum ritual benar-benar selesai, maka kekuatan itu tidak kembali ke asalnya, melainkan mencari tubuh lain, tempat lain, korban lain. Sekarang ia tahu, ketika Dirin mati dalam keadaan ketakutan, energi santet yang ia panggil tidak pudar. Energi itu terlepas, berkeliaran, dan menempel pada siapa saja yang pernah bersentuhan dengan niat jahat Dirin. Rio adalah korban pertama, Dirin adalah tumbal kedua, dan kekuatan itu masih butuh satu hal, penuntasan. Energi itu butuh wadah, kata Sarwo pada dirinya sendiri, dan sekarang ia mencari. Ia menyalakan dupa, memejamkan mata, dan mencoba mengikuti arah energi itu. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan bengkel Rio, ia melihat rumah keluarga Rio, dan ia melihat sosok hitam besar berdiri di persimpangan jalan,
seperti menunggu. Ini belum selesai. Sementara itu, Ibu Rio merasakan perubahan energi di rumahnya semakin jelas. Suatu sore, ketika ia hendak membereskan meja makan, ia mendengar suara benda jatuh dari kamar Rio. Trak, ia terkejut. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu kamar. Anaknya, di dalam, semua barang tampak normal, kecuali satu hal. Foto Rio yang biasanya diletakkan di atas lemari kini jatuh ke lantai, namun tidak pecah. Ibu Rio menunduk, mengambilnya sambil mengusap bingkainya. Siapa yang menjatuhkan ini? Ia bertanya pelan. Tiba-tiba, suhu kamar turun drastis. Angin dingin meniup rambutnya. Ia terpaku, tidak mampu bergerak. Napinya terhenti sesaat, dan di cermin kamar, ia melihat pantulan sesuatu. Di belakangnya, berdiri bayangan hitam tanpa bentuk. Tubuhnya berdenyut seperti kabut hidup. Dari tengah bayangan itu, terlihat sepasang mata merah redup, menatapnya dengan tajam. Ibu Rio hampir menjerit, namun bayangan itu menghilang secepat kilat sebelum ia sempat bergerak. Ia berlari keluar kamar, memegangi dadanya sambil berdoa. Apalagi ini? Kenapa belum selesai? Sementara keluarga Rio dicekam ketakutan, sesuatu terjadi di bengkel tua itu. Pada suatu malam, seorang pemuda iseng yang lewat memutuskan untuk melihat ke dalam bengkel karena penasaran dengan rumor hantu yang beredar. Ia menempelkan wajah ke kaca jendela, mencoba mengintip ke dalam. Awalnya sepi, tidak ada apa-apa. Namun detik berikutnya, lampu di dalam menyala sendiri. Pemuda itu mundur kaget. Hah? Listriknya kan udah diputus. Dan kemudian, ia melihat meja kerja Rio. Di atasnya, obeng bergerak sendiri, naik turun, seolah sedang ada yang memperbaiki sesuatu di udara kosong. Sret, tok, sret, tok. Pemuda itu terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun kegilaan tidak berhenti di situ. Perlahan, sangat perlahan, sosok samar muncul di depan meja kerja. Tubuhnya memudar dan membentuk wujud seseorang. Wujud yang ia kenal dari cerita Rio. Namun wajah Rio tampak tertutup bayangan gelap, seperti ada sesuatu yang mencoba menguasai tubuh arwahnya. Pemuda itu langsung kabur sekencang mungkin sambil berteriak histeris. Pada malam yang sama, bayangan gelap di dalam bengkel itu tumbuh semakin besar dan semakin gelap, seolah menyerap energi dari tempat itu, dari tanah itu, dan dari kepedihan yang ditinggalkan. Kegelapan itu tidak lagi hanya mengejar keluarga Rio. Kini ia mengejar siapapun yang berkaitan dengan ritual itu. Siapapun yang pernah tahu, siapapun yang pernah melihat, siapapun yang mungkin menghalanginya untuk mengambil korban terakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan itu berbicara. Suaranya berat, serak, namun jelas. Belum selesai, suara yang menggema di seluruh ruangan membuat semua jendela bergetar. Santet yang dulu dikirimkan Dirin kini berubah menjadi makhluk yang menginginkan lebih. Sejak malam ketika bayangan hitam di bengkel itu berbicara, energi gelap yang tertinggal dari santet Banyuwangi mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Rumor semakin banyak, namun apa yang terjadi jauh lebih mengerikan daripada sekadar cerita yang disebarkan warga. Kegelapan itu bukan sekadar arwah, bukan pula roh penasaran. Ia adalah sisa ritual yang belum selesai, sebuah kekuatan yang kehilangan pengendali. Sehingga kini ia mencari penutup bagi dirinya sendiri. Dan untuk menutup ritual itu, ia membutuhkan korban terakhir. Keluarga Rio masih belum mengetahui bahaya sebenarnya yang mendekat. Yang mereka tahu hanya satu, rumah mulai terasa semakin berat. Seperti ada sejumlah mata yang mengamati dari sudut-sudut gelap yang tak terlihat. Ibu Rio setiap malam tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan hitam. Itu berdiri tidak jauh darinya, kadang di lorong, kadang di belakang lemari, kadang tepat di sudut kamar. Sementara itu, ayah Rio semakin gelisah setelah melihat sosok Dirin yang datang sebagai peringatan. Dirin mungkin dulu pelaku, tapi arwahnya kini justru memperingatkan bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap telah lepas dari kendalinya. Pada suatu malam, ayah Rio mendengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ia menoleh pada jam dinding. Pukul 2 pagi, jam yang sama, jam ketika semuanya dimulai. Jam yang selalu diikuti oleh sesuatu yang buruk. Dengan hati-hati ia mendekat. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih mendesak. Tok, tok, tok. Ayah Rio meraih gagang pintu, menelan ludah, lalu membuka pintu sedikit. Angin dingin masuk. Jalanan sepi. Tidak ada seorang pun.
Namun ketika ia hendak menutup pintu, sebuah bayangan hitam panjang melintas cepat, masuk ke dalam rumah, dan menghilang. Di dalam kegelapan ruang tamu, ayah Rio terdiam seperti membeku. Ia tahu, sesuatu sudah masuk ke rumah. Di tempat berbeda, dukun muda Sarwo masih berusaha memetakan energi gelap itu. Ia tahu energi santet biasanya menempel pada korban pertama. Namun kali ini berbeda. Energi itu seperti makhluk liar yang tidak lagi mengikuti aturan normal. Ketika ia kembali melakukan meditasi, ia mendengar suara dalam kepalanya. Ada satu lagi yang harus diselesaikan. Sarwo merasakan tekanan hebat di dadanya. Siapa korban terakhirnya? Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara napas berat, seperti makhluk yang sedang mengendus mangsanya. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil kertas dan arang. Ia menggambar simbol arah energi. Awalnya garis itu menuju rumah keluarga Rio. Namun ketika ia menggambar lebih banyak, garis energi itu bercabang. 2 garis ke rumah Rio, dan ke satu tempat lain, bengkel tua Rio. Ada 2 yang diincar, gumamnya. Namun garis itu terus berkembang lagi. Cabang ketiga, lokasinya rumah seseorang yang tidak pernah ia duga. Ketika ia melihat lebih jelas, ia nyaris menjatuhkan arang di tangannya. Itu adalah alamat dirinya sendiri. Aku juga jadi incaran? Jantung Sarwo berdegup keras. Ia sadar bahwa karena ia pernah melihat arwah tersesat itu, energi gelap menganggapnya sebagai bagian dari lingkaran ritual. Hal ini berarti hanya ada 2 kemungkinan. Ia menjadi korban terakhir, atau ia memutus energi itu sebelum kekuatan itu mengambil nyawa lain. Sarwo mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku tidak bisa biarkan ini berlanjut. Ia menyiapkan perlengkapan pengusiran, namun entah kenapa, hatinya merasa bahwa apapun yang ia lakukan pasti menghadapi risiko besar. Kegelapan itu semakin kuat. Di rumah Rio, suasana semakin tidak bisa dijelaskan. Ibu Rio mulai mendengar bisikan saat ia mencuci piring. Kadang bisikan itu lembut, seperti suara Rio yang memanggilnya. Namun kadang berubah menjadi berat dan kasar. Belum selesai. Ayah Rio pun mengalami hal aneh lain. Wajah Dirin muncul dalam mimpinya. Kali ini lebih jelas. Dirin tampak ketakutan, bukan mengancam. Dalam mimpi itu, Dirin mencoba berbicara. Mulutnya bergerak, namun tidak ada suara. Lalu huruf-huruf hitam muncul di dinding mimpi itu, terbentuk dari bayangan. Bukan aku, ada yang lebih tua. Lari, sebelum dia memilihmu. Ayah Rio terbangun dengan napas memburu. Memilihku, maksudnya apa? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, lampu di ruang tamu mati mendadak. Suasana gelap total. Ibu Rio menjerit dari arah dapur. Pak, cepat, ke sini. Ayah Rio mengambil senter dan berlari ke dapur. Ketika ia sampai, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di dinding dapur, ada bekas goresan panjang seolah seseorang menggunakan kuku untuk mengukirnya. Goresan itu membentuk kalimat, "Aku sudah mendapat yang pertama dan yang memanggilku sudah ke USATU. Sekarang giliran kalian." Ibu Rio jatuh terduduk sambil memegangi mulutnya. Ayah Rio mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan senter. Kegelapan itu mencari mereka. Di bengkel Rio, energi gelap semakin nyata. Lampu-lampu yang sudah rusak menyala sendiri. Obeng-obeng bergerak tanpa sentuhan. Bayangan Rio kadang muncul samar, seolah terjebak antara dunia arwah dan kegelapan yang mencoba menguasainya. Sampai suatu malam, terdengar suara pintu bengkel terbuka sendiri. Bayangan hitam keluar, merayap seperti asap pekat, menyebar ke jalanan. Mencari, dan kegelapan itu berhenti di depan rumah keluarga Rio. Ia telah memilih, ia telah memutuskan, dan rumah itu kini menjadi tujuannya. Pada malam yang sama, tepat pukul 2, Ibu Rio terbangun karena mendengar suara langkah dari ruang tamu. Pelan, berat, tidak teratur. Ayah Rio juga terbangun. Mereka saling menatap, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Ketika sampai, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Pintu depan rumah perlahan-lahan terbuka sendiri. Hembusan angin malam membawa suara dalam yang berasal dari kegelapan di luar. Suara itu berat, bergema seperti dari dasar sumur. Kalian, korban terakhir. Dan dari kegelapan itu, bayangan besar merayap masuk, membentuk figur yang tak mirip manusia. Namun sebelum makhluk itu masuk sepenuhnya, suara lain muncul, lembut, namun jelas. Jangan sentuh mereka. Bayangan lain
muncul dari dalam rumah. Samar, namun wajahnya dikenal. Rio, arwah Rio berdiri di antara makhluk kegelapan dan orang tuanya, seolah melindungi mereka. Pertarungan antara cahaya samar dan kegelapan pun dimulai tanpa suara, tanpa sentuhan. Namun, terasa mengguncang seluruh rumah. Dan itu, baru ruang tamu rumah keluarga Rio berubah menjadi medan pertempuran sunyi. Angin dingin berputar di dalam rumah, membuat lampu gantung berayun keras. Ibu dan ayah Rio berdiri terpaku di sudut ruangan. Tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak mampu lari. Di tengah ruangan, dua sosok bertahan satu sama lain. Sosok pertama arwah Rio tampak lebih jelas malam itu. Cahaya samar mengitari tubuhnya, seperti kabut tipis. Matanya teduh, tidak lagi hitam seperti ketika ia muncul dalam mimpi buruk. Kini ia terlihat seperti dirinya sebelum meninggal. Sosok kedua kegelapan ritual, bayangan hitam tanpa bentuk yang berdenyut seperti makhluk rakus yang kelaparan. Suaranya bergema dari berbagai arah. Dia milikku. Ritual ini belum selesai. Rio tidak bergerak mundur. Kau sudah mengambil hidupku. Jangan ambil hidup orang tuaku. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti tawa berat. Kau tidak mengerti. Aku tidak butuh mereka. Aku butuh yang terakhir. Ayah Rio menelan ludah. Yang terakhir, itu. Siapa? Bayangan itu menoleh dengan gerakan lambat, seperti kepala ular yang melirik mangsanya. Tentu saja, orang yang paling dekat dengan kematianmu. Ibu Rio menjerit, memegangi mulut. Jangan ambil keluarga kami. Sudahlah, Rio sudah bukan mereka. Potong suara itu keras. Bayangan itu menunjuk ke pintu terbuka. Di luar rumah, seseorang berdiri terhuyung-huyung. Sosok yang sudah mereka lihat sebelumnya. Dirin. Namun kali ini, arwah Dirin tampak jauh lebih rusak. Tubuhnya membusuk, bagian wajahnya hancur seperti lilin meleleh, dan matanya penuh ketakutan. Jangan, jangan, suaranya gemetar parah. Jangan seret aku lagi, tolong. Ayah dan ibu Rio terperangah. Dia, tanya ayah Rio lirih. Rio mengangguk pelan. Dia bukan pelaku terakhir. Dia hanya menjadi gerbang. Bayangan hitam bergerak mendekat ke Dirin. Dia yang memanggilku, dan dia yang harus menyelesaikannya. Dirin terisak, lututnya bergetar. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu ini akan lepas. Bayangan itu menjerit kencang, membuat seluruh rumah bergetar. Kau memutus ritualku sebelum waktunya. Kau membiarkanku terlepas. Maka kau adalah milik terakhirku. Dirin mundur sambil menangis. Tidak, aku tidak mau mati lagi. Aku sudah mati. Arwah Rio menoleh pada kedua orang tuanya. Aku harus mengakhiri ini. Ibunya mencoba menggapai Rio, tetapi tangan itu menembus tubuhnya. Ia menangis lebih keras. Nak, jangan pergi lagi. Rio tersenyum tipis. Wajahnya damai, lebih damai daripada saat hidup maupun saat meninggal. Aku tak pergi kemanapun. Aku hanya menutup pintu yang dibuka orang lain. Bayangan hitam bergerak maju, menabrak Rio dengan kekuatan besar. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, menyebabkan suara seperti dua batu besar dihantamkan. Lantai rumah bergetar, lemari bergeser sendiri, jendela pecah. Rio terdorong mundur, tetapi ia tidak jatuh. Cahaya di sekelilingnya semakin kuat. Kegelapan mengamuk. Kau bukan bagianku. Aku mengincar dia. Bayangan menunjuk Dirin yang menangis di ambang pintu. Rio menatap Dirin. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti kau bebas dari apa yang kau panggil. Dirin menggeleng panik. Tolong Rio, tolong. Rio tiba-tiba memutar tubuhnya dan memeluk bayangan hitam itu. Anehnya, bayangan itu menjerit seperti makhluk yang terbakar. Cahaya Rio membuat bentuk kegelapan itu mencair seperti malam yang terkena sinar matahari. Apa yang kau lakukan? Jerit makhluk itu. Rio memejamkan mata, mengakhiri apa yang seharusnya tidak pernah dimulai. Dia menekan kabut hitam itu dengan seluruh cahaya tubuhnya. Rumah bergetar semakin keras. Bayangan itu mengejang, berusaha melepaskan diri, namun Rio tidak mengizinkannya. Semua benda di rumah berputar, dinding bergetar, lampu meledak satu persatu. Ibu dan ayah Rio berpelukan sambil menangis. Dan kemudian sinar terang menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya itu begitu kuat hingga menembus setiap sudut bayangan. Tidak ada suara, tidak ada jeritan, hanya cahaya murni. Ketika cahaya itu mereda, bayangan hitam itu hilang, lenyap, hilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Dan di tengah ruangan, Rio berdiri. Tubuh arwahnya kini nyaris transparan, hampir hilang. Ibunya menangis, menghampiri,
Namun Rio menahan dengan anggukan lembut. Ibu, ayah, aku harus pergi sekarang. Ayah Rio mencoba bicara, tetapi suaranya putus di tengah. Nak, kamu, Rio tersenyum. Aku sudah tenang, dan kalian sudah aman. Ibu Rio menangis keras. Tetaplah di sini, walau sebentar lagi. Rio menggeleng. Aku tidak bisa lagi, tapi aku tidak akan pergi jauh. Cahaya perlahan menyelimuti tubuhnya. Tubuh Rio semakin memudar. Tolong lanjutkan hidup untuk aku, katanya lembut. Dan dengan cahaya terakhir, Rio menghilang. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada bayangan. Hanya keheningan yang hangat tertinggal. Arwah Dirin berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Tanpa bayangan hitam. Itu, ia tidak lagi terlihat gelap dan mengerikan. Wajahnya kembali normal meski tetap pucat dan penuh sesal. Aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan. Suaranya serak. Ayah Rio menatapnya dengan campuran marah dan pilu. Kau membunuh anak kami. Dirin menunduk. Aku tahu, dan aku menerima balasannya. Aku tidak meminta dimaafkan. Ia menatap ke langit-langit. Energi gelap itu sudah mengambil semua. Dan aku akan pergi ke tempat di mana aku seharusnya berada. Tubuh arwah Dirin memudar perlahan. Sebelum hilang, ia menatap mereka dan berkata, maafkan aku, walau aku tahu aku tidak pantas. Dan ia pun lenyap. Beberapa minggu kemudian, kota itu kembali tenang. Bengkel Rio dibersihkan oleh warga, dan sebagian alat kerjanya disumbangkan ke anak-anak sekolah kejuruan. Warga membuat plakat kecil bertuliskan, ruang ini pernah dibangun oleh seseorang yang berjuang keras untuk hidupnya. Semoga semangatnya tetap tinggal di sini. Keluarga Rio perlahan melanjutkan hidup. Luka mereka tidak hilang, namun perlahan mengering.